Kalau di shoot kamera terus turun dari Alphard kayak gini, ini udah jadi kayak template owner-owner skincare nggak sih? THR kalian udah cair, beli Alphard dong. Itu biasanya tuh template yang dipakai sama Masil Satrio sih teman-teman. Dan sebenarnya kalau tadi saya mention kenapa jadi kayak mobil wajib owner skincare, ya nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak template tiap kali ada video TikTok di Instagram, owner skincare tuh turun dari mobil warna putih, Alphardnya Alphard yang terbaru kayak gitu kan. Padahal mobil ini sebenarnya dijualnya tuh nggak murah-murah banget, ibaratnya kalau dibanding yang model sebelumnya. Nah, di samping saya sudah ada Alphard Hybrid, dijual sekitar 1.733.000, itu yang non premium color. Jadi memang premium color sama non tuh memang harganya beda. Terus yang varian modelista yang body kit itu juga beda, harganya lebih mahal sekitar 64 jutaan, atau setelah total berarti sekitar 1,8 gitu loh. Nanti kalau teman-teman pengen tanya lebih lanjut sama Mbak Syifa aja, dan atau misalnya datang ke Plaza Toyota Pemuda gitu loh. Nah, udah gue pegang kuncinya seperti ini. Oh iya kan? Ini kuncinya seperti ini, ada tombol lock, unlock, ini bisa buat tutup kiri kanan untuk pintunya. Kita langsung praktekin yang sebelah kiri. Kebuka dari sini, dan ini untuk buka bagasi juga gitu loh ya kan. Dan sebenarnya si Toyota Alphard ini juga sudah dilengkapi dengan T-InTouch. T-InTouch itu ibaratnya mungkin kalau teman-teman familiar sama Blueling ya. Sebenarnya T-InTouch tuh jauh lebih duluan dibandingin Blueling. Cuman Blueling yang kayak gembar-gembar Toyota udah lama ada sebenarnya. Dan penjualnya tau nggak berapa? Mengalahkan jauh tuh lawan-lawannya ya. Look dari tampak depan seperti ini, ala-ala Transformer ya kan. Dan di sini kalau teman perhatiin di rel itu nyamar, lampu sennya di sini juga nih tuh. Sudah sequential, lampunya tentunya sudah proyektor LED semua, sudah auto high beam dan segala macam, udah ada kamera. Grillnya cakep banget, ini juga ada sensor-sensor, dan ini sudah kekinian. Jadi dia tuh bukan chrome tapi kayak satin silver kayak gini. Jadi kayak kalau kalian bawa mobil ini sih buat pulang kampung sih kayaknya tetangga-tetangga pasti pada wow gitu ya. Jadi kayak ibaratnya jadi simbol sukses buat orang-orang kaya di Indonesia. Sehingga banyak banget owner skincare pakai mobil ini. Mesinnya itu 2500, tenaganya sekitar 190 PS, torsinya sekitar 239 Nm. Saya sih pengen banget ya test drive pakai mobil ini ya. Terus aku pernah dulu bikin video review pendek kayak gitu ya. Kenapa ya Alphard ini kok nggak dikasih pegas hidrolik? Banyak banget kayak yang denial kayak gini loh. Ya kan yang punya Alphard itu nggak mungkin buka kapasitas sendiri, betul sih. Cuman dan ada beberapa yang komen kan enteng dan segala macam, cuma maksudnya kan harganya sudah 1 M lebih gitu loh guys. Kenapa nggak dikasih pegas hidrolik gitu doang? Sebenarnya saya mau tanyain. Kan enak, lebih nyaman aja gitu loh. Dan memang bener, rata-rata ownernya tuh nggak mungkin ngecek sendiri, udah pasti serahin sama driver. Dan memang kalau kalian naik Alphard ya enaknya disupirin gitu loh. Tetap ada ini untuk kayak pengisian air wiper, ini minyak-minyak rem, perlumasan semua. Air intake-nya tuh setinggi apa sih? Air intake-nya cukup tinggi teman-teman. Tuh, tinggi banget ya, cukup tinggi ini. Cukup tinggi banget. Dan kalau misalkan dulu mobil ini kan belum hybrid ya. Dulu kan orang kayak suka ngomong, aduh Alphard bensinnya mau boros dan sebagainya. Padahal ya orang yang sudah beli Alphard tuh sudah tahu konsekuensinya. Kantongnya tuh beda sama kita-kita gitu loh. Dan ini tambah hybrid ya tentunya lebih bertenaga dan tentunya lebih irit BBM. Hai pecinta Toyota, salam kenal, saya Syifa, sales Plaza Toyota Pemuda yang beralamat di Jalan Pemuda 1 nomor 6 Rawamangun di depan UNJ ya. Nah ibu bapak, di samping Syifa ini ada Toyota Alphard Hybrid. OTR-nya mulai 1,8 miliar aja. Ibu bapak bisa DP dengan 200 jutaan aja. Nah pas banget, Syifa masih punya NIK 2024 yang pastinya diskonnya menarik banget loh. Dan ada juga promo bunga 0% maksimal tenor 1 tahun, bisa DP minim, dan bisa tenor panjang sampai 8 tahun. Dan Syifa juga menerima trade-in atau tukar tambah dengan harga terbaik, dan pastinya cashback yang menarik dong. Nah, setiap pembelian mobil di Toyota, ibu bapak sudah mendapatkan free jasa servis oli dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km, dan free warranty mesin 3 tahun atau 100.000 km.
Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin test drive atau pembelian unit, mungkin mau servis, bisa langsung hubungi Syifa di 0813 9959 1378. Atau Ibu Bapak bisa langsung datang ke Plaza Toyota Pemuda. Jangan lupa janji dengan Syifa ya. Ditunggu. Terima kasih. Nah, enaknya kalau mobil sudah dilengkapi dengan safety sense tuh enak. Kalau misalkan adaptive cruise controlnya kepake banget. Misalkan di perjalanan luar kota tuh mobil depan kan pelan ya, kita jaga jarak itu enak banget. Jadi kalian pencet aja kakinya tuh tinggal dilepas. Ketika mobil depan pelan dia akan ikut pelan. Kalau mobilnya sudah jalan lagi, ini akan kembali ke sesuai settingan awal. Itu menurut gua lebih nyaman di perjalanan luar kota. Jadi drivernya juga nggak capek. Panjangnya barangkali teman-teman mau siapin garasi dulu ya, 5010 mm. Wheelbase sekitar 3 meter, cukup panjang kan. Dan velgnya ini machining silver hitam. Profil ban yang dipakai itu 225, 55 ringnya 19, cakram depan belakang tentunya. Dan ada emblem HEV, ada kamera 360 juga. Dan ini ya, pada saat dipencet dia akan otomatis ngelipet. Dan kalau misalkan teman-teman mengeluhkan pilar A-nya ini menghalangi pandangan, di sini dikasih kaca kecil nih. Kacanya nggak kecil banget sih. Dan kacanya tuh di sini beberapa finishingnya di sini satin chrome. Ini black glossy, dan kacanya dibikin full sampai belakang kayak gini, ganteng banget ya. Dan ini chrome-nya juga maksud saya memang agak nggak gitu banyak, tapi dia sudah apa ya, sudah pas banget gitu loh. Ini ada emblem Alphard-nya juga, tentunya sudah sliding door juga. Makanya buat kalau misalnya benar-benar kalau misalnya mau ngelawan Alphard tuh kayak agak susah banget gitu loh. Bahkan ada kayak kemarin kalau teman-teman datang ke IMS, ada mobil dari China yang dia niru mobil ini hampir plek-ketiplek. Lebarnya 1850, tingginya 1945. Terus kalau teman-teman perhatiin dari lampu depan, lampu belakang tuh juga bentuknya 3D kayak gini. Terus kalau teman-teman misalkan mau buka bagasinya itu bingung, jangan dari sini ya. Dari sini remote bisa, pencet dan tahan, atau dari sini nih. Cuma saya lupa yang sebelah sini apa sini. Kita praktek langsung. Yang sebelah sini sih harusnya. Oh, dari sini bener. Sama kayak Foxy juga. Lampunya sequential, sudah elektrik juga. Bagasinya jadinya memang terkesan sempit karena untuk baris ketiganya tuh jadinya nyaman. Terus saya praktekin ya, kalau misalkan dilipat ke depan. Terus baris kedua tolong dimajuin dong. Kita majuin dari sini nih. Tuh. Maju aja. Ya kan kayak gitu. Termasuk yang sebelah leftnya majuin juga dari sini. Praktek. Jadi kita nggak perlu ke depan lagi. Itu praktis banget. Toyota sekarang udah nggak pelit ya. Nah, naik tuh ada pegasnya teman-teman, ada pegasnya. Dan ini oke. Saya perdana kayak review. Oh, dulu pernah review kayak zaman dulu guys. Udah tinggal, oh ini panjangin dulu teman-teman, panjangin dulu. Dah kayak gini. Sekaligus kalau misalkan praktekin, kalau dilipat semua bakal jadi segede apa sih gitu loh. Jadi bagasinya jadi segede ini. Terus di sebelah sini ada power outlet AC 220 1500 watt. Berarti ini bakal jadi kayak sumber listrik kayak gitu ya. Kayak vehicle to load ya kayak gitu. Ini cukup gede teman-teman. Ini juga kalau teman perhatiin ini interior warna hitam-hitam semua. Dan di sini pencet sekali kan dia nggak bisa. Harus pencet 2 kali. Baru dia nutup. Terus kalau misalkan tes, oke, kalau kecepit dia bakal berhenti dan kita bisa buka tutup juga dari remote juga. Dia akan ngebuka lagi, lepasin dulu, pencet sekali lagi, pencet, baru dia akan turun. Udah kayak gini. Dan kalau teman-teman perhatiin di bagian sebelah sini nggak ada wiper kan, wipernya tuh ngumpet di sebelah atas sini. Ada emblem Alphard, kamera. Tuh, kamera itu ada 2 teman-teman di sini, sama ini untuk kamera yang spion tengah itu tadi. Sensor tentunya sudah ada kayak rear traffic alert ya. Jadi pas mundur dia bakal bisa ngerem sendiri. Tapi asli loh, kalau ngeliat apa sekarang tuh udah ganteng banget. Tampak depan, samping, belakang tuh sudah cakep banget. Kayaknya brand-brand lain buat ngelawan dia kayak kewalahan. Joknya itu sudah elektrik, kiri dan kanan. Udah kulit semua, vaporated, dan dia juga ada pendingin atau heated sama coolet lagi. Pendingin, ada blower AC bakal ngeluarin udara dingin sama hangat gitu loh, dia ada. Terus yang sebelah sisi driver tuh ada memory seat sampai 3. Segala pengaturan ada di sini. Ini sudah soft-touch semua, dan kalau teman-teman perhatiin tuh di sini tuh kayak nyambung. Di sini tuh aksennya tuh gold gini, nyambung ke sini.
soft touch, ada head up display juga. Ini juga sudah soft touch. Airbag tentunya banyak. Bahkan ada beberapa kayak di sini tempat cup holder kiri dan kanan yang bakal kena blower AC nih. AC ke sini nanti minuman tetap dingin kayak gitu. Glove box sudah soft opening. Iyalah mobil mahal. Safety belt dia ada adjuster. Terus airbag sampai atas semua, ada hand grip sebelah sini. Lega lah ya, lega banget. Ini juga sudah soft touch, wireless charger, ini tempat-tempat cup holder. Terus di sini konsolnya bisa dibuka dari sebelah sini maupun sebelah sini. Tuh. Ya kan power outlet, port USB Type C kayak gini. Dan sekarang interior warna hitam semua, ada tempat kacamata. Spion dalam sudah auto dimming. Ya kan, dan bisa ngelihat ke belakang juga. Oke, tempat kacamata, perlampuan ini sudah LED semua. Sun visor dia ada lampu juga. Sun visor kanan kiri ada lampu. Ya kalau kita ngomongin pilar A-nya misalkan gede mas, mengganggu. Di sini dikasih kaca kecil dan spionnya agak mundur kayak gini. Dan memang mobil ini berasa gede banget ya. Speakernya sudah JBL semua. Mobil ini memang sangat-sangat mewah banget. Menurut gue yang bisa menyaingi dia sementara tuh Staria sih. Itu yang memang jadi saingannya. Cuman penjualnya jauh banget. Tetap ini nomor 1. Karena Staria mungkin karena diesel ya, nggak semua orang suka diesel sih mungkin ya. Dah, head unitnya seperti ini tampilannya. Di sini ada kayak shortcut ini untuk kayak pemanas 3 level. Ini pendingin, penumpang depan maupun sisi driver. Dan ini juga ada penghangatnya tuh. Tuh ada penghangatnya untuk setirnya. Jadi kalau tangan kalian kedinginan itu ada untuk sirkulasi AC. Terus ini shortcut untuk kamera 360-nya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat semuanya kayak gini. Ya cukup jelas, cukup bagus gitu ya. Terus shot lagi di sini ada ini front defogger, pengaturan defogger belakang juga. Terus ini ada Nano X untuk AC-nya. Tampilan menunya kecanggihan ya. Ini kecanggihan teman-teman. Di sini kayak sudah dilengkapi fitur ADAS ini pengaturan fitur ADAS, geser-geser tuh ada di sini semua, ada head up display semuanya. Terus di sini ada hazard. Terus ini ada wireless charger, tempat cup holder ada 2, tuas transmisi, PRND, terus ini auto hold, eco mode, electric parking brake, ini matiin traction control, dan ini EV mode full. Mungkin nanti next kapan-kapan kita bakal bikin review test drive kayak gitu, seru kali ya. Setirnya sudah tilt teleskopik elektrik, ini sudah kulit, ada wooden panelnya, dan ini untuk pengaturan yang lane keeping assist, cruise controlnya. Terus di sini ada pedal shift juga, perlampuan sama wiper sudah otomatis. Sebelah kanan ada tombol untuk matiin power back door, auto high beam. Terus ada untuk buka tangki letaknya sebelah sini. Dan di sini sangat ergonomis semua ya untuk tata letak tombol-tombol semuanya ya. Meter kelasnya sudah full digital dan itu ada indikator EV, ready, semuanya cukup lengkap. Dan spion dalam bisa digeser, jadi tampilannya ini kamera ke belakang. Kalau mau dibikin kayak spion biasa jadi kayak gini. Tuh udah. Masuk baris kedua ada hand gripnya. Kita tutup dulu. Dah. Kalian bakal nemuin ada tirai kayak gini. Tuh, kelambu ya. Atau secara elektrik kayak gini tuh dari atas. Wah, Toyota sekarang udah nggak pelit ya, banyak fiturnya. Ada speaker JBL, tempat cup holder, dan di sini juga ada pengaturan tombol dari sini. Tuh, kalian bisa pakai buat kontrol semuanya, buka tutup pintu, termasuk audio dari sini semua. Nih, jadi kayak smartphone. Ini tentunya sudah elektrik ya. Tuh, elektrik semuanya. Tuh udah elektrik, udah mewah banget. Terus joknya tentunya sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Headrestnya juga tuh nyaman. Terus di sini kalau kalian misalkan mau tutup, tinggal tutup gini aja. Oke, kiri kanan. Udah nggak bisa dibuka lagi teman-teman ya. Nih. Dan kalian juga bisa ngatur AC-nya di sini. Jadi berarti 4 zone, kanan kiri juga. Lampu interiornya di sini. Tuh. Mati tuh. Oke, kayak gini. Terang. Ini ada kayak tempat kacamata di bagian sebelah sini juga. Nah, mewah banget ya teman-teman ya. Ini juga ada penghangat, pendingin juga. Jadi rata-rata yang punya mobil kan duduk di sini juga. Terus di sini ada tempat penyimpanan rahasia kecil kanan kiri tuh. Kayak gini. Ini blower AC juga ada. Terus di sini ini ada apa ya? Bisa ditutup sih. Ini ada power outlet AC 220 1500 watt, kabel HDMI. Ini ada meja makan. Terus kita lipat lagi kalau masuk ke baris ketiga ya, karena memang saya orangnya kecil ya, muat-muat aja ya. Tuh dari sini. Sekarang saya duduk di baris ketiga. Wah, ini berasa lega banget teman-teman. Oke, ini dibikin paling rebah. Ada tirai juga.
Ada port ini, portnya Type C, cup holder. Oh, ada tirainya juga loh. Baris ketiga ada tirainya juga, teman-teman. Oke, tadi yang saya bilang tempat kacamata, lampu LED. Nah, di sini ada headrest 3, berarti bisa duduk 3 orang. Terus ini sudah kulit semua, jadi port Type-C-nya ada kanan kiri semua. Jadi wajar banget kalau Alphard ini jadi kayak mobil wajib owner-owner skincare karena memang cukup mewah. Tapi kalau misalnya kalian pengen maju, oh tolong maju dong, bisa dipencet dari sini nih. Tuh, di reclining. Atau digeser dari sini juga nih, tuh. Oke, geser tuh. Jadi gimana teman-teman, nggak sampai 2M, mobil ini worth it nggak sih buat dibeli? Worth it dong, worth it buat dipakai buat mudik lebaran ya. Dan saat ini memang saingan beratnya hampir nggak ada ya, kecuali Lexus. Jadi itu tadi review nggak singkatnya, mungkin agak detail ya. Nah sekarang saya tanya nih sama Mbak Syifa. Mbak Syifa kira-kira kasih alasan dong kenapa harus ambil Alphard di tengah gempuran brand-brand lain yang berdatangan. Kebetulan banget di dealer kita masih ready NIK 2024 yang pastinya diskonnya menarik banget. Terus ini Alphard Hybrid Mas Teguh. Udah pasti suspensinya terjamin, kenyamanannya terjamin. Dan teknologi dan hiburannya juga memadai seperti head unitnya yang berukuran besar, audionya yang disupport dengan JBL, jadi udah pastinya top banget lah. Jadi pesan saya cuma satu teman-teman, kalau misalkan masih ragu sama mobilnya, apapun yang pengen kalian beli, kalian mendingan datang langsung lihat unit, cobain duduk di baris pertama, kedua, ketiga. Kalau memang memungkinkan ada unit test drive aja biar nggak beli kucing dalam karung. Next pengen dibuat video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.